Halo teman-teman semua, anak-anak Indonesia, sehat selalu semua ya. Kita ketemu lagi, ya sorry aja, agak lama saya nggak muncul ya. Ya tapi kita tetap ketemu lah ya. Saya kangen juga lama nggak bikin video, kangen membaca komentar teman-teman Indonesia. Salam NKRI, NKRI harga mati. Teman-teman, kalau pernah dengar peribahasa kacang lupa kulitnya, nah ini dia videonya. Lucu sekali ya. Orang dulu miskin, nah, pemerintah Republik Indonesia dengan baik hati mengirim mereka ke luar negeri. Lalu sampai luar negeri mereka bisa bekerja. Kemudian membaik ekonominya. Lalu sekarang negaranya sendiri yang dihina-hina. Oke, inilah kacang lupa kulitnya. Oke, bagaimana videonya? Kita saksikan bersama-sama ya. Coba tengok kerajaan Malaysia nih ya, dia galakkan ya rakyatnya sekolah tinggi-tinggi ya. Dia beri bantuan beasiswa untuk pendidikan ya, agar rakyatnya itu otaknya cerdas ya, agar mendapatkan pekerjaan yang elok, yang layak ya, tak seperti ya pemerintahan Republik Indonesia ya, yang bangga mengirim rakyatnya ke luar negara untuk menjadi kuli, menjadi babu. Yang bangga mengirim rakyatnya ke luar negara untuk menjadi kuli, menjadi babu, untuk menjadi kuli, menjadi babu. Demi apa? Demi devisa ya, meningkatkan ekonomi negara dari hasil babu, babu, babu rakyatnya di luar negara. Habis itu rakyatnya yang ada di luar negara, terutama dalam Malaysia nih, tak sedar diri, lupa diri. Membandingkan dirinya dengan rakyat tempatan nih, seakan rakyat tempatan tak pandai buat kerja, dia yang pandai buat kerja. Kemahiran kita dalam negara Malaysia nih ya, kalau lelaki kontrak, kalau perempuan cleaner. Oke, ntar dulu ya. Kita bahas satu persatu. Indonesia dengan bangga mengirim babu. Lucu sekali ya. Kelihatan sekali perempuan ini otaknya nggak ada. Pendidikannya rendah. Dia ke Malaysia, kalau mengandalkan hanya kerja, mungkin perekonomiannya biasa-biasa saja. Cuman setelah dia dapat orang Malaysia yang menikahi dia, perekonomian dia membaik. Mulai dah lupa sama kulitnya. Bahwa dia dulu datang ke Malaysia miskin, lalu sekarang punya apa-apa, menghina bangsanya sendiri. Kita bangsa Indonesia mengirim pekerja sesuai dengan permintaan Malaysia dong. Malaysia mintanya babu, mintanya pekerja kontrak. Ya kita kirim pekerja babu sama kontrak. Sangat banyak kita punya warga negara yang hebat-hebat di sini. Dulu tahun 70, kita mengirim guru, dosen, untuk mengajari orang-orang Malaysia supaya mereka pintar. Sekarang mereka sudah lumayan cerdas, mulai sombong. Seperti perempuan ini, inilah yang disebut kacang lupa kulitnya. Oke, terhadap narasi perempuan ini, kita kasih jawaban. Biar Pak Anwar Ibrahim yang menjawab ya. Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Saya umpamanya melaksanakan projek KLIA, airport
baru, lapangan terbang baru Kuala Lumpur. Itu sampai seluruhnya tenaga kerja Indonesia. Semasa kita memerlukan, kita minta pertolongan. Kalaupun kita tidak perlukan, kita jangan apa-apakan. Orang ini manusia, bukan separuh hamba. Dan sebab itu saya mengambil satu pendirian yang keras di sini dan juga di Kuala Lumpur. Ini bukan cara manusia bertamadun, bukan sekadar dengan jiran, dengan sesiapa juga. Tapi kalau kemudian masih saja berlangsung penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia, pemukulan oleh polisi, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Apa pandangan orang-orang Malaysia terhadap orang Indonesia? Sebagian besar Malaysia itu tidak tahu sebab media di Malaysia itu menutup semua keaiban yang dilakukan oleh polisi. Kalau ada dilaporkan sedikit sekali. Jadi kita, keadilan dan juga isteri saya Azizah di parlimen mendedahkan cara terbuka hal ini. Ini isu angkuh dan isu korupsi. Oke, tuh biar perempuan itu tahu bahwa Anwar Ibrahim sendiri yang bicara bahwa Malaysia yang mengemis tenaga kerja kepada Indonesia. Bukan Indonesia bangga mengirim babu, enggak. Justru kalau kita diminta mengirim ilmuwan, mengirim orang hebat-hebat untuk membangun industri-industri umpamanya, kita kirim. Kita punya banyak pekerja-pekerja hebat. Lah yang diminta babu, kita kirim babu. Baru dapat orang Malaysia aja sudah sombongnya minta ampun. Ada seorang perempuan Indonesia yang menjawab videonya cewek tadi itu. Nah, coba kita tonton ya. Coba tengok kerajaan. Izin stick ya kakak hebat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kritik Anda tentang negara saya. Tapi ada beberapa kalimat yang keluar dari muncung Anda, saya keberatan sekali. Ya, untuk masalah masyarakat Indonesia yang ada bekerja di negara Anda sebagai apapun itu kalau permintaan dari negara Anda tidak ada, tidak akan mungkin teman-teman saya atau masyarakat kami Indonesia datang ke sana. Benar. Dan Anda kalau merasa Anda mampu mengerjakan semua pekerjaan yang dilakukan masyarakat Indonesia di sana, Anda lakukan saja. Tidak perlu Anda membuka lowongan atau mencari agent untuk orang bekerja di rumah Anda, di pabrik Anda atau dimanapun itu. Gitu. Benar. Jadi saya nggak tahu masalah kamu dengan Republik Indonesia apa, tapi kalau kita ingin memberikan edukasi, berikanlah edukasi yang baik. Kalau kita sakit hati dengan satu orang, jangan bawa universalnya. Ya, saya nggak tahu masalah Anda dengan Republik Indonesia apa, tapi sekali lagi ada beberapa kalimat yang keluar dari mulut Anda itu tidak sepantasnya. Ingat, masyarakat Indonesia tidak akan datang ke Malaysia apabila masyarakat di Malaysia sana tidak membutuhkan tenaga dan pikiran orang Indonesia. Bisa Anda lihat sendiri sekarang, sudah banyak masyarakat Indonesia tidak mau bekerja di negara Malaysia. Kenapa? Tuntutannya banyak. Masyarakat Indonesia tidak diperlakukan dengan baik dan lebih-lebih tidak diperlakukan seperti manusia. Dan sekarang masyarakat Indonesia banyak mengadu nasibnya di Taiwan karena mereka di sana lebih dianggap manusia, lebih dihargai, lebih dihormati, dan keringatnya lebih dibayar mahal daripada di negara Anda. Ya, jadi kau jangan membabu-babukan orang, jangan mengkuli-kulikan orang. Ya, kenapa? Kau belum tentu lebih kaya dari mereka. Kalau kau punya sakit hati dengan satu orang, jangan kau buat universal. Kalau ingin membuat video, buatlah video edukasi. Jangan menebarkan kebencian. Semoga pintar. Ni mimpai mawoso semua kan ni, juga ni mimpai, ni yau tuksu, setau mana. Nah, itu ya. Jadi kalau nggak diminta, kita nggak akan ngirim. Kita nggak perlu, Malaysia nggak butuh Malaysia kita. Kita negara besar, negara kaya, lowongan pekerjaan di negara kita sangat banyak, peluang sangat banyak. Tapi kalau negara tetangga kita minta bantuan kita, mengemis bantuan kita pekerja, kita kirim sesuai yang dia minta. Mereka minta pekerja rendahan, kita kirim pekerja rendahan. Intinya Indonesia tidak membutuhkan Malaysia. Tanpa Malaysia, Indonesia akan sangat maju.
tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju nomor 5 di dunia. Ini ada salah satu video, kita tunjukkan bahwa kita punya pekerja kelas tingkat tinggi, ya, perempuan. Salah satu saja. Sebenarnya kita sangat banyak punya pekerja yang hebat-hebat di Indonesia, tapi kita tunjukkan satu saja ya. Insinyur asal Indonesia ini mengalahkan desainer jembatan asal negara Prancis karena desain yang dia buat terpilih dan dianggap yang paling terbaik. Dan saat diaplikasikan, jembatan yang ia buat memang benar-benar sungguh indah seperti sebuah mahakarya teknik sipil. Yap, jika kamu melihat gambar ini adalah jembatan lengkung LRT ruas Kuningan. Dan jika orang menebak, pasti mereka akan mengatakan bahwa ini adalah rancangan orang Jepang atau mungkin ini adalah rancangan orang Jerman karena desainnya seperti dibuat oleh insinyur dari luar negeri. Namun ternyata di balik indahnya jembatan tersebut, insinyurnya adalah Arvina Delistriana yang merupakan konsultan dari PT Cipta Graha Abadi. Dan pengerjaan proyek ini dilaksanakan di bawah naungan PT Adikarya. Rancangan dari Ibu Arvila merupakan rancangan terbaik dan terpilih yang dianggap paling sesuai dengan keadaan di lapangan serta paling efisien dibandingkan 3 rancangan lainnya. Dan tidak main-main, 3 rancangan lainnya sebelumnya yang ditolak adalah desainer jembatan negara Prancis. Ibu Arvila merupakan lulusan Teknik Sipil ITB tahun 1989, kemudian lanjut S2 dengan jurusan Geoteknik. Yang mana jembatan yang dibuatnya ini mendapatkan 2 rekor muri sekaligus sebagai kereta box beton lengkung dengan bentang terpanjang dan kategori jembatan axial static loading test terbesar. Ternyata rancangan jembatan dari Ibu Arvila bukan hanya jembatan LRT, namun beberapa jembatan di Riau, Cirebon, Semarang, dan di Jakarta merupakan karya dari Ibu Arvila. Itu ya. Sesungguhnya kita punya sangat banyak sekali wanita-wanita yang hebat, banyak sekali insinyur-insinyur yang top ya, mempunyai rancangan yang diakui dunia. Jangan bilang Indonesia bangga mengirim babu. Lucu sekali perempuan itu. Oke, nah ini sebagai peringatan saja ya kepada Malaysia. Dengar baik-baik pidato presiden kami yang akan datang. Dengar baik-baik ya, supaya negara-negara lain tuh tidak macam-macam kepada Indonesia. Kamu macam-macam, habis kamu. Nah, kita tonton videonya. Hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil and we say to you, thank you sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves. Saudara-saudara. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke NT sana, kita pakai sendiri. Terima kasih, lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Ya begitu teman-teman ya. Biar mereka tahu, jangan macam-macam sama kita. Kita ini bangsa besar. Presiden kita akan datang yang menggantikan Pak Jokowi. Akan melanjutkan semua visi misi Pak Jokowi. IKN, hilirisasi, pembangunan pemerataan seluruh Indonesia. Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Kamu Malaysia berhenti ya memandang rendah Indonesia. Kalau enggak, tahu sendiri kamu rasanya nanti. Presiden kami Prabowo Subianto, Jenderal bintang 4, Jenderal tituler. Kamu negara kecil, negara miskin, macam-macam sama Indonesia. Oke teman-teman, kita hajar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.